Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kita mulai lagi kita di forum yang sama setiap hari Kamis sore, yaitu belajar mikro. Suara saya apakah terdengar ya? Terdengar insya Allah. Ya. Kami izin share screen dan kami rekam sehingga nanti yang belum bisa bergabung tetap bisa saling sharing di sesi yang lain. Izin kami mengambil tema tentang mikroskopik gram yang eh, apakah bisa sebagai penentu diagnosis untuk pneumonia, terutama untuk menegakkan agen kausatif dari pneumonia itu sendiri. Insya Allah akan kami eh, sampaikan tidak lebih dari 30 menit, kemudian kita akan diskusi kemudian. Ini penampilan dari slide kami. Yang pertama pastinya dari background, kemudian konten. Akan kita bahas tentang apa saja kausatif patogen dari pneumonia, kemudian bagaimana uh, melakukan gram staining dan pentingnya melakukan gram staining dalam menentukan diagnosis pneumonia. Kemudian apakah kita betul-betul harus mengidentifikasi dari kausatif patogen dari pneumonia tersebut. Dan kemudian akan coba kita simpulkan bersama-sama. Izin kami sadur presentasi ini dari beberapa uh, textbook mikrobiologi klinik, terutama CMPH, kemudian Schroeder dan Mahon, dan juga dari keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yaitu PNPK pneumonia pada dewasa. Ini adalah satu case dari Mahon. Ada seorang perempuan berusia 52 tahun datang ke emergency department dengan nyeri dada kanan ketika bernapas dan batuk dengan eh, adanya sputum yang berwarna merah dan ada demam. Kemudian keluhan ini dialami dari sehari sebelumnya dan sempat sampai menggigil. Kemudian didapatkan demam 38,8 dan ada suara rongki di kanan atas dan ada peningkatan sel darah putih dari hasil laboratorium. Nah, kita lihat di sini ada gambaran chest X-ray dari pasien ini. Eh, Terlihat adanya gambaran pneumonia ya, di lobus kanan atas. Mungkin dari teman-teman klinisi mungkin ada yang bergabung dari pulmonologis atau internis atau radiologis mungkin lebih mengetahui tentang hal ini. Ini sebelum onset dan ini setelah onset ada gambaran lobar pneumonia pada superior lobus kanan. Kemudian secara klinis untuk menentukan derajat keberatan dari pneumonia itu sendiri ada beberapa kriteria sebenarnya. Kalau ini KURP 65 ini sebenarnya suatu mnemonik. Jadi singkatan dari C-nya confusion, kemudian urea, kemudian respiratory rate, kemudian systolic blood pressure atau B blood pressure. Nah, ini ketika ditemukan moderate severity dan high severity ini disarankan untuk terutama yang high severity ya, ini disarankan untuk dirawat inap. Gitu. Ini juga ada yang sering kita dapatkan terutama di Sutomo kalau kita diagnosis pasti ada PSI score ini untuk melihat apakah derajat keberatan dari pneumonia. Ini biasanya dinilai dari teman-teman dari pulmonologis. Nah, dirawat inap adalah ya, yang di atas 70. Sedangkan kalau di bawah 70 bisa juga dikriteriakan sebagai rawat inap dengan beberapa kriteria yang tidak akan kami bahas di sini. Dan dari PNPK pneumonia tadi, ternyata algoritmenya ketika sudah ditentukan keberatan pneumonia tersebut adalah perlu dilakukan rawat inap,
Maka yang selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan mikrobiologi. Jadi di sini adalah suatu keharusan untuk dilakukan pemeriksaan mikrobiologi. Namun di sini tidak ditentukan apakah di sini pemeriksaan mikrobiologi yang apa. Sedangkan kalau di pertemuan sebelumnya kita sempat bahas bahwa pemeriksaan mikrobiologi itu diantaranya mikroskopis, kemudian pemeriksaan kultur, dan pemeriksaan molekuler, terutama tiga tersebut. Sehingga ada beberapa uh, yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya bahwa ada beberapa yang hanya mengandalkan gram saja, begitu. Ada beberapa yang harus kultur. Nah, ini sebenarnya kayak seperti apa? Intinya apakah kapan kita lakukan gram, kapan kita lakukan kultur, kapan kita lakukan pemeriksaan molekuler contoh. Nah, namun kalau kita baca lagi yang sudah kami kirim di grup yang PNPK pneumonia dari Kemenkes 2023 itu, kalau kita baca secara seksama memang yang dimaksud dengan pemeriksaan mikrobiologi ini adalah pemeriksaan kultur. Sehingga untuk bagian selanjutnya adalah terapi definitif. Ini tidak lain dan tidak bukan sebenarnya adalah kultur yang menghasilkan antibiotik sensitivity uh, test gitu ya. Jadi uji sensitivitas dari kultur tersebut. Namun di situ tertulis ada gram dan kultur gitu kalau di PNPK. Nah, kalau kita lihat, tapi kalau misalkan rumah sakitnya tidak punya fasilitas untuk kultur, bagaimana? Gitu. Misalkan rumah sakit tipe C atau bahkan tipe D, pasti ada pasien dengan pneumonia. Nah, itu bagaimana penanganan pasien pneumonia? Kan nggak mungkin harus menunggu kultur baru pasiennya diterima atau diberikan terapi, kan nggak mungkin. Jadi, ketika rumah sakit tertentu tidak memiliki pemeriksaan mikrobiologi yang advance, yang dalam hal ini adalah kultur, maka pemeriksaan mikroskopis juga dapat kita andalkan. Ini contohnya dari kasus yang tadi kami sampaikan, gambarannya khas. Ada gambaran inflamasi, yaitu adanya polimorfonuklear di sini ya. Mungkin kalau ada BPDSPK di sini bisa lebih paham bahwa ini adalah polimorfonuklear. Kemudian ada gambaran yang sangat padat dari bakteri yang bentuknya sama semua. Jadi ini satu morphotype dari mikroskopis bakteri yang kalau kita lihat itu kelihatan dua dua begitu ya. Dua Dua ini seperti ini adalah khas dari pneumococcus atau Streptococcus pneumoniae, yaitu Diplococcus gram positif yang kelihatan seperti berkapsul ya. Kalau kita lihat di sini ada ruang kosong putih, di belakangnya merah, kemudian putih baru kemudian sel bakteri. Nah, ini adalah kapsulnya. Ini kelihatan juga ya. Ada yang halo seperti ada ruang kosong itu adalah kapsul. Kemudian tentunya pemeriksaan kultur. Kalau dari satu rumah sakit uh, memiliki fasilitas untuk dilakukan kultur, maka disarankan untuk dilakukan kultur sesuai dengan PNPK penemuan tersebut. Yang harapannya adalah adanya AST atau antibiotic sensitivity testing, atau kalau kita sering kenal juga dalam bahasa Indonesia adalah uji kepekaan. Nah, kalau seperti ini kelihatan, oh antibiotik apa, sensitif apa, antibiotik yang resisten apa, seperti ini gambaran dari hasil AST tersebut. Dan kita juga tahu, oh ternyata penyebabnya adalah bakteri apa. Kelihatan dari kulturnya cuma satu morfotype koloni. Ya, ini betul-betul menjadi uh, penyebab dari pneumonia tersebut. Kuman itu. Ya. Izin kami lanjutkan. Ini anak kami ingin ikut sharing. Nah, ini kalau di pertemuan sebelumnya sudah kami tampilkan slide ini bahwa ada beberapa patogen respirasi yang umum, yang non viral tentunya yang sebelah kiri ini yang paling sering pada CAP adalah Streptococcus pneumoniae, kemudian Staphylococcus aureus, gitu ya.
Kemudian kalau pada hospital, kuman-kuman MDR yang dibawa ini Drobacteriales, seperti Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter, Pseudomonas begitu ya. Nah, kalau dari usia sebenarnya bisa kita ketahui bahwa kalau pada usia neonatus, nah, di sini kemungkinan tidak ada Streptococcus pneumoniae ya di neonatus. Kemudian pada infan ini kosong. Kalau pada infan sudah mulai ada Streptococcus pneumoniae. Tapi paling sering juga uh, virus ya pada. Kemudian untuk usia sampai dengan 5 tahun juga masih paling sering adalah respiratory viruses. Nah, sedangkan untuk lebih dari 5 tahun mulai mendominasi Streptococcus pneumoniae. Untuk dewasa juga mendominasi Streptococcus pneumoniae sebagai pneumonia yang penyebab pneumonia paling sering. Kemudian ada juga penyebab pneumonia yang atipikal seperti chlamydia pneumoniae, kemudian Legionella pneumophila, kemudian Mycoplasma pneumonia yang beberapa saat yang lalu viral viral maksud saya. Nah, itu juga penyebab pneumonia atipikal yang didapat dari masyarakat biasanya. Nah, itu kami coba sampaikan tadi ada pneumonia dari masyarakat atau CAP, ada yang hospital acquired pneumonia atau HAP, dan ada ventilator associated pneumonia atau VAP. Kalau CAP itu dari masyarakat, jadi onsetnya adalah ketika sebelum masuk rumah sakit. Sebelum 24 dua kali 24 jam sudah terjadi onset dari pneumonia tersebut. Ini bisa disebabkan oleh karena viral atau bakterial atau atipikal seperti tadi kelompok usia yang sudah kami sampaikan di sebelumnya. Dan ini kalau di literatur disampaikan ini sulit sekali untuk menentukan spesifik patogennya apa. Dan terapinya biasanya empiris saja sampai dengan pasien itu sembuh. Dan kadang tidak ada muncul dari hasil kulturnya pun ketika dikultur tidak muncul Streptococcus pneumoniae karena sebagian besar di IGD pasien sudah mendapat antibiotik namun belum dilakukan kultur. Sedangkan Streptococcus pneumoniae ini gampang sekali mati. Dikasih penisilin aja sudah mati. Jadi sangat sulit untuk direcovery untuk Streptococcus pneumoniae tersebut. Kecuali kalau sudah sampai berat, biasanya sepsis, diambil darah, kultur darah baru muncul Staphylococcus pneumoniae. Padahal pasiennya pneumonia. Dan viral atipikal tadi. Kemudian HAP ini 2 kali 24 jam sudah dilewati, tidak ada pneumonia, kemudian baru ada pneumonia setelah 48 jam. Dan tidak ada pemasangan ventilator. Kemudian VAP yang kita tahu bersama sudah 48 jam menggunakan ventilator, kemudian terjadi pneumonia di onset setelah 2 kali 24 jam. Ini kejadiannya cukup banyak ya, 10-20%, dan kematiannya cukup besar ya, sampai dengan 65% crude mortality rate. Walaupun kita kalau di ICU seperti ini ya crude mortality-nya memang tinggi karena pasien-pasiennya memang critically ill, tapi yang karena attributable VAP-nya memang agak sulit untuk ditegakkan. Tapi secara crude cukup tinggi 10 sampai dengan 65%. Nah, ini untuk kriteria diagnosisnya ini sepertinya teman-teman paru sangat lebih paham dari kami, mohon maaf. Jadi adanya infiltrat yang baru atau infiltrat yang persisten dari torak foto yang diikuti beberapa gejala diantaranya demam atau peningkatan sel darah putih atau penurunan, kemudian peningkatan kebutuhan oksigen, kemudian adanya produksi sekutu. Dan ada beberapa kriteria juga melibatkan hasil mikrobiologi. Kalau dari penularannya, ini terutama dari komunitas, ada yang person to person, kemudian ada yang aspirasi dari oral mikrobiotanya, kemudian zoonosis, di antara yang kami dihabisitasi dari burung beo, parot, kemudian Shigella bruneti dari domba, kemudian Legionella pneumoniae dari shower, dari air.
Kalau di HAP, ini kita lihat yang bawah terutama ini ada beberapa faktor risiko. Kalau eh, dia berbaring, maka mudah sekali yang dari gastrik kontennya bisa jadi aspirasi ke paru, kemudian adanya operasi abdomen yang menyebabkan ekspansi dari diafragma berkurang, kemudian ini tangan dari dokter atau perawat atau petugas medis lain yang belum cuci tangan gitu ya, menyebabkan akhirnya menjadi patogen yang menyebabkan pneumonia. Kemudian adanya pemasangan ventilasi dan juga imobilisasi yang cukup dan pemberian antibiotik, ya, pemberian antibiotik. Nah, ini kasus berikutnya ya. Ini juga kami ambil dari Mahon. Laki-laki 60 tahun yang sebelumnya sudah memiliki emfisema dan bronkitis kronis datang mau dilakukan operasi pengangkatan gallbladder. Diberikan perioperatif antibiotik profilaksis dengan sepoksitin. Nah, ini kurang tahu kenapa diberikan sepoksitin. Kemudian ketika pos operasi dia sulit untuk diwiling dan pemasangan ventilatornya menjadi memanjang dan ternyata terjadi VAP. Itu yang gambarannya di sini ya ada abdominal surgery, mobilisasi lama dan pemasangan ventilator sehingga menyebabkan VAP. Kemudian ya itu tadi kalau dari CAP biasanya kumannya itu gampang mati karena pneumonia itu eh, apa ini jarang sekali yang MDR walaupun ada penicillin resisten aja sudah merupakan suatu eh, apa ini varian yang cukup menjadi concern ya kalau Streptococcus pneumoniae. Jadi kalau penicillin resisten itu sudah sangat diperhatikan untuk Streptococcus pneumoniae. Nah, dia jarang MDR. Tapi kalau HAP, VAP yang sering kita temukan biasanya kalau teman-teman menemukan hasil kultur Klebsiella pneumoniae, MRSA, Acinetobacter, Pseudomonas itu ya. Dan itu kebanyakan MDR sudah resisten banyak sekali obat baik SPL atau partner resisten, MRSA dan seterusnya. Dan ini risk faktornya maka diperlukan ini sangat diperlukan untuk dilakukan kultur dan uji sensitivitas sehingga dapat dikumpulkan menjadi data yang dinamakan antibiogram yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya sehingga ketika terjadi kejadian yang sama maka dapat diberikan empirik antimikrobial terapi yang sesuai dengan epidemiologi rumah sakit tersebut. Nah, kenapa kok gram stain ini yang sudah jadul ini kok masih tetap dilakukan? Karena yang pertama low cost, jadi sangat murah. Hanya membutuhkan pewarnaan, gitu aja, tidak memerlukan biaya yang besar dan mudah, dan dapat dilakukan saat itu juga. Saat itu diambil sputum, saat itu juga dilakukan smear dan diwarnai, hasilnya keluar nggak sampai 1 jam. Dan itu kelihatan, oh ternyata penyebabnya gram negatif, oh penyebabnya gram positif. Dan itu obatnya kan beda. Walaupun empirik itu biasanya kan diberikan broad spectrum, tapi kalau lebih kita ketahui, oh kalau gambaran kalau CAP ternyata benar-benar Pseudomonas pneumoniae, gambaran dari gramnya ya sudah kita berikan yang lebih sempit. Oh, tapi kalau misalkan gambarannya kok sudah mengarah ke ada jamur gitu ya, nah, kita berikan pemberian anti jamur lebih cepat. Kemudian kita juga melihat kalau kultur kan semua sampel kemudian dilakukan kultur itu pasti akan tumbuh. Kalau misalnya kita swab mulut kita, kemudian kita lakukan streaking di media yang kaya, pasti akan tumbuh. Tapi kalau dari gambaran mikroskopis kelihatan di situ, oh banyak tanda radang di sana, sel darah putih, kemudian ada nekrotik, ada sel darah merah, kemudian bakterinya macam-macam atau cuma satu macam, nah itu dan kemudian banyaknya seberapa itu kelihatan. Dan bisa kita tentukan oh betul-betul kausatif atau kolonisasi atau bahkan kontaminan. Nah, kalau pemeriksaan gram dan pemeriksaan kultur mikrobiologis yang lain juga yang terutama adalah koleksi dari spesimen. Kalau dari CAP dan AP, VAP yang diharapkan adalah sputum spontan sebenarnya yang ada deep yang dalam gitu. Nah, ini sebaiknya menghindari
kontaminasi dari oropharyngeal biota, biasanya kita sarankan untuk berkumur-kumur dulu dengan air steril, akan kadang gosok gigi begitu ya. Baru kita sarankan untuk mengeluarkan dari sputumnya. Jadi yang kita kumpulkan bukan air liurnya begitu. Kemudian kalau yang sudah terpasang ventilator bisa dilakukan aspirat gitu atau bahkan dilakukan FOB, dilakukan pengambilan nafas dari apa ini bronchoalveolar pas. Kalau ini pengetahuan bagi kita ya bahwa melakukan gram itu sebenarnya ada beberapa modifikasi. Kalau yang sering kita lakukan yaitu modifikasi dari Hooker, itu ya kita pakai kristal violet 30 detik, iodin 30 detik, kemudian aseton alkohol 1 sampai 5 detik, kemudian safranin. Nah, ini untuk bakteriologi yang secara umum. Tapi kalau kita mau melihat betul-betul gram negatifnya, yang mungkin gram negatifnya sangat samar, seperti Campylobacter, kita beberapa kali temukan. Itu merahnya nggak terlalu kelihatan. Nah, kita bisa pakai karbofluksin untuk menggantikan safranin. Ini bedanya sih. Kemudian untuk alkoholnya bisa tetap sama atau diganti dengan 95% etanol. Nah, Popelov ini pakai 3:7 aseton alkohol. Ini nggak boleh lama-lama. Dikasihkan alkoholnya langsung diangkat. Gitu. Karena kalau tidak gitu semua jadi gram negatif. Kemudian safrannya juga punya sendiri. Biasanya pada anaerob atau pada pewarnaan untuk melihat bakterial vaginosis ya. Biasanya kalau teman-teman analis ini sudah sangat advance untuk melakukan ini ya. Tapi kadang kita tetap pakai yang Hooper sih, nggak masalah. Nah, ini kalau secara dinding sel dari bakteri, kalau kita lihat gambar ini, sepertinya kita sudah menguasai setengah dari mikrobiologi bakteri ya sebenarnya. Habibie, tolong. Biar presentasi. Tolong. Nah, kalau di gram positif kita lihat di sini gambaran dinding selnya didominasi oleh peptidoglikan yang warnanya ungu ini. Dan dia tebal ya, tebal sekian. Tapi kalau pada gram negatif, peptidoglikannya sangat tipis dan ada outer membrane di sini. Jadi ada dua membran sel pada bakteri gram negatif dan memiliki lipopolisakarida yang ini bisa menjadi endotoksin nanti kalau misalkan bakteri itu meninggal. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat kalau ada eh, apa namanya kristal violet masuk, ya, kemudian ini kan dari iodin, kemudian didekolorisasi, maka bakteri gram positif ini tetap mempertahankan eh, pewarna utamanya, yaitu eh, apa ini kristal violet, karena dia tebel, kan. Tapi gram negatif karena tipis, ketika kita masuk, kemudian dicuci dengan alkohol, dia ikut keluar. Sehingga tidak mempertahankan warna dari kristal violet tadi. Nah, jadinya dia bersih lagi, nggak ada gambar seperti sebelum diwarnain. Kemudian diberikan safranin sebagai counter stain, maka menjadi warnanya pink atau merah. Ini gambaran mudah dari gram staining ya. Jadi untuk melihat apakah bakteri itu kelompok yang ini atau kelompok yang ini begitu. Nah, kemudian yang penting juga bahwa dari gram itu kelihatan purulensi purulensi dari spesimen yang kita terima bahwa itu betul-betul kondisi yang inflamasi. Jadi ada gambaran purulen. Dan beberapa gambaran bakteri morfotype-nya apakah itu batang atau kokus gitu ya. Kemudian kalau kita sudah lakukan gram, kemudian kita kultur, tapi kok hasilnya tidak sesuai, itu juga harus kita tandai juga apakah betul apa yang kita sudah lakukan. Nah, ini harus sesuai. Kalau gramnya gram positif, tapi yang tumbuh gram negatif, nah apakah gramnya yang salah atau kulturnya yang salah? Dan sebaliknya, kalau yang kita lihat gram negatif, yang tumbuh gram positif, nah itu gimana? Nah, itu harus kita sesuaikan. Meskipun itu beberapa kali kita temukan ya kalau di lab, pasti kita temukan. Kemudian yang tidak bisa tumbuh di kultur tapi kelihatan di gram, nah, biasanya butuh
suasana tertentu. Beberapa kali kita temukan Haemophilus influenzae itu ya. Kita lihat di kultur darahnya kelihatan, tapi di uh, blood agarnya tidak tumbuh. Tapi di coklat agarnya tumbuh tipis sekali. Nah itu sudah kita lihat, oh ini fastidius pasti. Kuman-kuman yang butuh suasana tertentu untuk bisa tumbuh. Butuh media tertentu untuk bisa tumbuh. Termasuk juga anaerob tidak boleh ada terpapar oksigen. Kalau ada oksigen ya pasti mati. Kemudian perlu juga untuk membuat smear yang ketebalannya cukup sehingga tidak terlalu tebal. Kalau terlalu tebal jadinya ungu semuanya, banyak yang tidak terdekolorisasi. Secara standarnya biasanya kita setelah buat smear, kita lihat apakah masih dalam sekitar 4 cm dari bacaan tulisan masih bisa terbaca atau sudah mulai samar, tidak tidak terlihat tapi tidak terbaca. Kemudian beberapa hal yang menyebabkan hasil gram kita jelek, diantaranya slide-nya belum dibersihkan, biasanya belum dipanaskan dulu, dibersihkan lapisan apa namanya lilinnya, gitu. Bersihkan. Kemudian terlalu tebal atau terlalu lama memanaskan. Jadi ketika sudah dibuat, dipanaskannya terlalu lama, dinding selnya juga rusak ya. Dinding sel bakteri gram positif dia jadi lubang-lubang, akhirnya eh, apa ini kristal violet yang masuk harusnya dia bisa ditahan oleh eh, apa namanya peptida glukan yang tadi dia jadinya keluar, jadinya merah semua. Kemudian terlalu lama diberikan alkohol. Yang tadi kita perhatikan ada beberapa jenis alkohol. Kalau yang aseton alkohol ini harus lebih cepat ya. Karena yang aseton kalau yang kita punya biasanya itu aseton alkohol. Coba tolong besok kalau ada kita lihat lagi apakah yang 95% etanol atau aseton alkohol. Kalau ini tidak sampai 5 detik harus kita angkat. Apalagi yang 3:7 alkohol ini harus immediately, harus cepat. Nah, kalau enggak, makanya juga gram positif pun bisa jadi gram negatif. Kemudian ada presipitat. Jadi kadang-kadang ada gambaran demblok-demblok gitu ya. Kristal kita baca gram positif, padahal itu bukan bakteri. Kemudian kalau kita baca post analitik kita baca yang pertama kita lihat low power field. Artinya objektifnya pakai 10 untuk melihat sel-sel dari host. Yang terutama adalah sel darah putih dan squamous epithelial cell. Nah, ini kalau WBC-nya tinggi, nah itu biasanya adalah gambaran memang purulensi atau gambaran infeksi. Tapi kalau WBC-nya rendah, belum tentu itu bukan infeksi. Pada pasien-pasien neutropenia bisa jadi WBC-nya rendah, tapi ada gambaran nekrotik di background-nya tadi. Nah, kalau squamous epithelial cell itu jelas-jelas kalau misalkan dari sampel sputum, jelas-jelas dia dari upper respiratory tract. Squamous itu kan tidak ada di paru ya. Dia cuma ada di oral, kemudian di faring, maksimal di faring. Itu pasti sudah terkontaminasi dari oral atau upper respiratory tract organisme nantinya. Nah, ini tidak proper, maka kadang perlu diminta sampel ulang. Kemudian gambaran yang sudah spesifik infeksi, kayak misalkan gambarannya HIV yang bercabang, gitu. Ah, itu betul-betul infeksi. Kemudian oil immersion observation ini dengan pembesaran objektif 100 kita lihat apakah ada mikroorganisme yang tampak, apakah gram positif, gram negatif, ataukah gram variabel, ada yang ungu, ada yang merah, atau gram netral. Nanti kita lihat ya. Ada gambar-gambar yang banyak. Slide kami ini hampir 60, tapi hampir setengahnya itu gambar-gambar aja kok. Insya Allah nggak terlalu bosan ya. Nah, ada yang gram variabel ya. Nah, kemudian gambar karakteristiknya kayak gimana? Misalkan gambar eh, apa namanya bipolar stain yang cuma ujungnya yang terwarnain, atau gambarannya itu apa namanya kayak eh,
dia ukurannya seberapa besar, ya. Kemudian yang dominan itu bentuk apa, dan misalkan dia berbaris kayak Streptococcus dan lain-lain, atau bergerombol. Kita lihat di oil immersion field ini. Kemudian kalau kita lihat ada cuma satu morphotype dari bakteri, dan itu banyak jumlahnya, kemudian ada banyak WBC-nya, nah, kemungkinan besar itu adalah infeksi. Walaupun kita tidak menunggu hasil kulturnya, kalau misalkan dia betul-betul kayak tadi yang di slide-slide awal, gambarannya Diploploccus gram positif Lancet type, betul-betul itu Streptococcus pneumoniae. Kita kita berikan yang tidak terlalu apa namanya, terlalu advance. Kemudian harus kita lihat juga, misalkan yang tadi ya, ada cuma sedikit dari organisme yang kelihatan, kemudian tumbuh di hasil kultur, nah, itu biasanya bisa jadi adalah bukan penyebab dari infeksi. Kemudian kalau kita lihat tadi ya, ada gram positif, uh, ya bundar atau uh, otak, ya. Ini ini teman-teman dari mikro terutama yang ya. Kemudian ada yang bocor suaranya. Sorry. Nah, izin kami lanjutkan lagi. Kemudian gram negatif. Nah, ini juga ada yang rot, basil, ada yang fokus, tapi jarang ya yang fokus. Fokus biasanya gram positif. Yang gram negatif biasanya fokus, diplococcus ya, yang kita sering kenal ya, Neisseria gonorrhoeae ya, Moraxella. Ini. Tapi sebagian besar gram negatif rot biasanya, dan basil. Kemudian, nah ini tadi, apakah ukurannya plemorfik, nggak beraturan ya, ataukah bagaimana gambarannya, apa memanjang berbaris-baris, terfokus dan lain-lain. Ini karakteristiknya nanti bisa dibaca. Jadi kalau misalkan kita nggak temukan apapun, bisa kita laporkan di hasil pemeriksaan. Kemudian kita hitung kalau misalkan ada muncul dari sel hostnya dan sel bakterinya, nanti ada kriterianya. Kemudian kita sampaikan ke klinisi bahwa ini kita temukan di CSF gram negatif kokus gitu ya. Nah, berarti mengarahnya ke Neisseria meningitidis begitu ya. Nah, itu kita harus kita temukan, kita laporkan. Tidak sampai 1 jam harus kita sudah tahu hasil dari gram dari LCS tadi. Yang harusnya steril, ternyata ada gram negatif fokus. Klinisinya nunggu-nunggu ya. Biasanya kan paling sering apa namanya, Streptococcus pneumoniae. Ternyata ini meningococcus. Nah, begitu. Nah, itu harus kita sampaikan karena pemilihan antibiotik empiriknya bisa jadi berbeda. Kemudian kalau kita lihat menghitung dari sel-sel tadi, sebaiknya memang di area yang banyak WBC-nya, ya, inflamasi. Kemudian kita tulis dengan pelaporan yang baik. Nah ini kalau kita laporkan gambarannya untuk sel host, yaitu sel eh, darah putih, epithelial cell, eh, polimorfonuklear, red blood cell. Ini dengan kriteria ini, low power field, pembesaran pada objektif 10. Tapi kalau untuk menghitung bakteri dan yeast, ini dihitungnya pakai oil immersion field dengan kriteria ini ya. Kalau 1+ itu sekian, sekian ya. Mungkin nggak perlu dihafalkan, di print aja, ditempelkan di lab. Jadi kalau kita menghitung, kemudian kita cocokkan di sini, baru kita tulis gitu ya. Kalau hafal ya alhamdulillah, kalau enggak ya yang penting bisa kita akses. Nah, yang paling penting lebih dari itu adalah rejection kriteria ini kalau pada sputum. Yang tadi disampaikan bahwa paling sering terkontaminasi adalah sampel sputum. Sampai dari WHO itu kalau mengumpulkan data-data bakteri dan sensitivitasnya itu, sputum nggak dimasukkan karena terlalu kotor datanya.
banyak colonizer, banyak kontaminan dari oral flora, begitu ya. Tapi terutama untuk pasien, ya kita harus betul-betul lakukan ini. Karena kalau kita melanjutkan spesimen yang sampah, maka hasilnya akan sampah. Dan kalau itu digunakan klinisi, nah jadinya bertentangan dengan PPRA dan kasihan pasien yang mendapatkan obat yang tidak seharusnya dia dapatkan gitu ya. Nah ini jadi sebaiknya kita hindari garbage in, garbage out ini. Nah, kita lihat 20 sampai 40 low power field dan kita hitung sel dari manusia, artinya sel darah putih dan epitel tadi. Nah, ini epitel terutama sama PMN, apakah dia uh, masuk kriteria rejeksi ini atau enggak. Nah, kalau masuk kriteria rejeksi ini diantaranya adalah pada sampel sputum, kalau lebih dari 10 sel epitel squamous, jadi squamous ya, karena epitel kolumnar itu ada di paru, epitel kolumnar. Bentuknya pun beda. Kalau squamous itu dia kayak telur ceplok itu namanya, terus ceplok jadi samping-sampingnya pipih. Itu lebih dari 10, kita harus tolak spesimen ini. Namun kalau dia lebih dari 10, tapi sel darah putihnya itu 100 gitu ya. 10 kali lebih banyak dari sel epitel squamous-nya, maka tetap kita harus lanjutkan. Karena mau nggak mau ini memang betul-betul gambaran inflamasi. Nanti ketika sudah ada hasil kultur, baru kita pilih kembali mana yang kira-kira mengarah ke patogen penyebab atau enggak gitu ya. Dan gambarannya dari gram sel bakterinya 3 sampai 4 plus dan hanya satu jenis. Misalkan gram positif kokus ya gram positif kokus aja sampai dengan 4 plus. Jadi ditemukan lebih dari 30 sel bakteri gram positif kokus dalam satu lapang pandang 1000, pembesaran 1000. Itu berarti 4 plus. Dan kita lihat kalau seperti itu ya kita harus terima. Nah, beberapa kriteria tidak 10 tapi 25. Ini lebih nggak terlalu apa namanya rigid sih. Jadi lebih banyak yang nggak ditolak. Tapi ya banyak sampah yang masuk akhirnya. Tapi beberapa patogen yang dia sebenarnya itu tadi, misalkan dia pasien neutrofilia, nah itu kan, sorry, neutropeni, nah dia kan nggak akan seperti ini ya, nggak akan memenuhi kriteria ini kalau misalkan dia sputum spontan, agak sulit. Nah ini kriteria yang 25 ini cukup bisa membantu. Kalau aspirat lebih dari 10 juga dan tidak ada organisme pada dewasa ya. Kalau pada anak tidak melihat squamous epithelial sel, hanya melihat organisme saja. Ini kami sadur dari CMPH. Kemudian ini yang penting juga terutama untuk pembiayaan ya. Kalau kita sudah tolak ya jangan disuruh bayar kulturnya, disuruh bayar gramnya saja. Tapi ini pengeterapannya ya harus kerjasama komunikasi yang cukup intens ya. Nah ini agak sulit. Tapi sulit kan bukan berarti tidak bisa. Nah, ini ada kriteria Q score dan ada Philadelphia score. Ini lebih mudah untuk kita kriteria rejeksi. Kita lihat ini WBC-nya sesuai scoring tadi ya. Nah, ini kalau ini sel epithelial squamous-nya, kemudian kita jumlah nilainya kalau lebih dari 1 plus 1 atau lebih perlu dikultur. Nah, kalau yang Philadelphia ini kita ngelihat grup 4 dan 5 ya. Jadi yang tadi ini hampir sama kayak yang kriteria tadi, tapi ini lebih nggak terlalu rigid juga ya. Tidak harus, kalau tadi kan kalau lebih dari 10 harus 10 kali lipatnya gitu ya. Sedangkan kalau di sini hanya lebih dari 25 aja atau dikatakan 4 plus, nah, sudah bisa kita lakukan kultur ya. 4 dan 5. Ini perlu kita lakukan sehingga hasil kultur kita ini bagus dan klinisi yang menerima hasil kita dan pasien yang diterapi itu mendapatkan manfaat dari hasil mikrobiologi kita. Tidak mendapatkan, mohon maaf, garbage in, garbage out tadi. Nah, ini karena ini tadi melewati mulut, nah ini agak sulit memang, agak sulit. Harus kita ini kan. Mungkin pembahasan berikut
Di pertemuan selanjutnya akan kita bahas bagaimana sih cara pengambilan sampel sputum terutama yang baik sehingga sampelnya bagus. Ini contoh yang terkontaminasi ya. Nah, ini kan dia sel epitelnya kayak gini ini pasti liur, nggak bisa kita foto. Ini juga sel epitel squamous ini nggak bisa kita kultur. Ini bahkan ada mucus bolus sputum yang terdiri dari mucus, entrapment alveolar macrophage. Ini alveolar macrophage ya. Dan kalau dilihat lebih dalam ternyata nggak ada ini apa namanya eh, nggak ada sel-sel bakterinya ya. Yang ada ya sorry yang muncul contaminating organism ya, yang muncul. Nah, kalau ini yang tadi kami bilang bahwa ada sel epitel tapi kolumnar ya. Sel epitel tapi kolumnar ini perlu kita lihat. Tapi tidak ada gambaran bakteri ya, tidak ada PMN. Jadi ini tidak perlu untuk dilakukan kultur. Nah, kalau ini gambaran infeksi ya. PMN-nya segini banyak, pasti 4 plus. Kemudian diikuti adanya gambaran bakteri yang cukup banyak juga ya. Mungkin juga 3 plus minimal ya, atau 4 plus. Nanti harus kita hitung. Nah, ini juga ya, sel radangnya ada, kemudian gambaran morfotype bakterinya bagus, Diplococcus gram positif. Tahu ini gambarannya kalau di sini ternyata ternyata Streptococcus pyogenes ya. Di sini. Ketika dikultur munculnya Streptococcus pyogenes. Nah, ini juga sama ya Diplococcus gram positif. Ini Lancet type kayak begini ya, gambarannya kacamata ya Lancet. Ini Pneumococcus. Nah, ini gambarannya kalau teman-teman mikro mungkin sudah langsung tahu gini. Ini adalah gambaran huruf Cina khas dari bakteri difteroid atau Corynebacterium. Ini jarang sekali menghasilkan infeksi karena ada di sekitar kita, di mulut kita pasti ada ini. Tapi ini kemungkinan pasiennya imunokompromis sehingga menjadi infeksi di parunya begini, difteroid. Kecuali Corynebacterium difteri ya, itu memang berbeda sih, terutama yang menghasilkan toksin. Nah, ini dia ternyata Corynebacterium pseudodiphtheriticum. Ini yang tadi dibilang gram netral atau senior saya Dr. Daniel sering bilang ini ada hantu, penampakan hantu. Ini ada gambaran yang belok-belok ini apa ini? Ternyata kalau dicat dengan ZN, gambarannya adalah bakteri asid fast atau bakteri tahan asam. Kita ini bakteri tahan asam, curigaannya agar adalah TB. Jadi dari gram bisa kita lihat, ternyata ada mengarah ke TB, gitu. Atau bahkan ini mungkin nokardia bisa juga ya, karena dia kayak bercabang-cabang. Jadi bisa kita lihat dari gram ini penyebabnya. Dan ini gambaran bakteri gram positif batang yang dia seperti ini ya, bidit. Jadi ada kayak titik-titik. Ternyata dari kulturnya muncul Rhodococcus equi, sering pada pasien HIV. Saya nemukan Rhodococcus equi ini selama pendidikan kemarin dapat 4 pasien, semuanya HIV, Rhodococcus equi. Kemudian ini gambaran yang branching bercabang-cabang gram positif begini. Ini adalah nokardia atau bisa juga actinomyces. Ya, jadi kelihatan dari gram direct. Kalau ini gram negatif ya, Diplococcus gram negatif. Nah, ini adalah gambaran Moraxella kalau di sputum sering pada pasien imunokompromis. Nah, ini kok ada sel epitel squamous di sini. Nah, ini berarti memang ada kontaminasi, tapi sel darah putihnya lebih banyak ya. Kalau kita lihat ini di satu sel epitel squamous dikelilingi, nah ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 8 ya. Bisa dibilang hampir 10 kali lipat dari satu sel. Nah, kalau yang ini Streptococcus yang nempel di apa namanya epitel
Squamous ini ya pasti dia dari mulut. Tapi yang di sini ini adalah penyebab. Dan ini lebih banyak ya kalau kita lihat. Dan kalau kita lihat, terutama yang dia bisa di dalam sel darah putih atau intraseluler itu biasanya dia karena dimakan oleh PMN tadi ya. Itu biasanya penyebab. Ini juga gambaran yang sama gram positif, gram negatif fokus, Roxella. Kemudian ini gambaran juga gram negatif yang pleomorfik, bentuknya nggak ada yang nggak kotak, nggak bundar, jadi sembarang gambaran. Jadi benar-benar purulen, gram negatif ternyata hemophilus influenza. Ini juga ada gambaran gram negatif di dalam sel darah putih. Ini kelihatan ya. Ini satu sel darah putih. Nah, ini dia di dalam dari sel darah putih tadi. Nah, kalau kayak gini biasanya enterobakteriasi dia gemuk-gemuk. Ya, begini penyebab pneumonia bisa. Kalau ini berkapsul, gambaran gram negatif road, kapsul, ternyata tumbuhnya adalah Klebsiella pneumoniae. Tapi ini karena kena antibiotik, jadinya kayak gini, gepeng, penyet. Nah, kemudian ini apa ini? Pseudomonas ya, Pseudomonas. Ya, dia dibilangnya di sini eh, apa namanya reguler ya, gambarannya itu reguler sama semua. Kalau ini Pseudomonas yang berkapsul dia lebih mukoid. Nah, ini kelihatan kayak lucu ya, tapi ini mematikan. Kemudian ini sekali lagi eh, bakteri-bakteri yang dari perut pada pasien-pasien HAP itu ada karena imobilisasi lama, tidak terlalu di head up kan, dan dia tidak di fisioterapi dengan baik, dia tersedak dari oral mikrobiota yang dari GI-nya. Jadi di sini ada gram negatif, gram positif, begini. Jadi ini mix. Nah, jamur pun bisa kelihatan dari gram, tapi agak jarang ya. Terutama yeast dia kelihatan gram positif seperti ini. Ini yeast dari bal ya dari pasien. Biasanya pasien imunokompromis seperti ini. Ini sudah terjadi perkecambahan. Ini sedulifanya. Ini yeast juga. Ada candida ya dari sputum spontan nih dan purulen. Di sini sel darah putihnya banyak sekali. Dan gambaran seperti ini sudah hampir seperti HIV ya, karena ada septanya ini. Ini pasti patogen. Walaupun kita nggak nunggu hasil kulturnya, kultur jamur kan lama ya. Paling cepat 3 hari tumbuhnya cukup bagus. Atau 2 hari lah. Nah, kalau misalkan ini hari pertama kita sudah lihat hari seperti ini, ya sebaiknya kita berikan antifungal. Kasihan pasien. Nah, kalau ini Cryptococcus. Dia yeastnya lebih kecil dan dia berkapsul. Kelihatan ya kapsulnya. Pasien-pasien HIV biasanya. Ya, kalau ini Aspergillus, kelihatan kalau di teori kan sudutnya 45 derajat ya, di teori. Ternyata ini dapat. Tapi saya nggak pernah dapat seperti ini sih kalau dari sputum. Ini dari textbook bagus sekali seperti ini. Ternyata juga bisa. Biasanya jamur HIV terutama itu gram netral sih. Ya, gambaran ini tulisan apa? Tidak ada tulisan sih. Gram netral sih. Jadi tidak ada warna merah atau ungu. Tapi kalau yeast memang harus gambarannya ungu. Oh ya ini netral ya. Jadi tidak warna. Ini juga apa ini? Aspergillus ya. Nggak terlalu menguasai jamur. Ini juga Pneumocystis carinii atau sekarang dikenal dengan Pneumocystis cerevisiae. Gambarannya adalah intracistic body. Seperti ini. Bisa dilihat dari kemudian. Nah, kalau sudah dilakukan gram, apakah sudah cukup? Ya, jelasnya belum ya, karena kalau sepintar-pintar apapun ngelihat gram, tapi bisa jadi yang tumbuh besoknya beda. Gitu. Ya, misalkan awalnya, oh tumbuh, kok gambarannya gram positif fokus. Besoknya ternyata tumbuhnya koloni Acinetobacter, Baumannii gram negatif. Bisa. Dan itu sering terjadi karena beberapa bakteri itu ketika dilakukan gram, dinding selnya tidak
apa namanya, sulit untuk didekolorisasi seperti ajiba itu ya. Yang sering kita temui kan Acinetobacter baumannii itu gram variabel, bisa ungu, bisa merah. Kalau pas kita sampelnya banyak, kemudian kita ngelihat apa namanya, lapang pandangnya nggak banyak, dan yang kita lihat yang gram positifnya, ya wis kita tulis jawab di laporan itu gram positif kokus atau gram ya kokus mungkin ya karena kokobasil. Besoknya ternyata tumbuh Acinetobacter baumannii. Siapa yang salah? Ya nggak ada yang salah. Karena memang seperti itu. Jadi tetap perlu dilakukan konfirmatori yang paling sensitif yaitu memang kultur. Nah, kalau kita lihat di sini ya dari penyebab pneumonia, aureus, Streptococcus pneumoniae ini identifikasinya dengan kultur. Kalau Streptococcus pneumoniae banyak yang gampang mati ya tadi yang kami bilang. Sering juga dilakukan uji serologi dari urin, sampel urin, urin antigen test nih ya untuk Streptococcus pneumoniae. Ini dilakukan pada pasien dewasa terutama. Kalau pada anak tidak disarankan karena sering false positif. Kemudian HI juga kultur, Klebsiella pneumoniae juga kultur. TB, ya TB bahkan sekarang standar diagnostiknya itu bukan mikroskopis, bukan lagi BTA. Kalau dulu saya waktu masih kuliah satu masih BTA ya. Kalau sekarang Gen Expert, tes PCR nih, namanya TCM, tes cepat molekuler, yaitu Gen Expert, TB. Juga kultur untuk melihat sensitivitasnya kalau terjadi ada resistensi. Dan seterusnya kalau pada penyebab-penyebab yang atipikal sering juga dilakukan bukan kultur tapi PCR. Untuk yang viral, COVID, bukan di kultur tapi PCR. Ini perlu dilakukan untuk penegakan kira-kira pasien saya ini sakit apa sih? Kita obati apa sih? Jangan sampai kita obati empiris sampai pasien meninggal ya. Kemudian kalau kita dari CMPH ini, kalau kita dapatkan hasil kultur dan harus kita laporkan seperti apa, ini ada beberapa ketentuan dari textbook ini bahwa kalau selalu harus kita laporkan dan kita eh, periksa lebih dalam, maksudnya adalah identifikasi kuman ini apa sampai dengan antibiotiknya apa itu beberapa kuman ini ya. Spekvenek, lupus, pada pasien anak ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian perlu perlu selalu dilaporkan, tapi kalau cuma sedikit tidak harus kita segitu effortnya begitu ya, kecuali dia sangat kelihatan dominan di gambaran gramnya itu di antara sebut spermoni sampai dengan AST. Hemofilus influenzae bahkan perlu diperiksa beta laktamasenya. Ini tugasnya teman-teman mikro sih. Kemudian kita perlu laporkan juga kalau jumlahnya signifikan walaupun tidak dominan. Nah, ini Moxella, Cataralis, Neisseria meningitidis ya. Kemudian pada pasien yang rawat inap perlu kita laporkan ajiba, berkolodaria, pseudomonas dan perlu direpot untuk AST-nya, antibiotik sensitivity testingnya, bukan cuma kumannya saja. Kemudian beberapa ketentuan lain nanti mungkin boleh dibaca dan akan kita bahas di bahasan kulturnya, insya Allah. Nah, ini yang menjadi dasar dari eh, apa namanya, terapi definitif dari seorang pasien infeksi yaitu antibiotik sensitivity testing. Misalkan penyebabnya Streptococcus pneumoniae atau pneumococcus. Dia antibiotik yang hijau itu apa aja sih? Yang S, maksudnya yang sensitif. Kalau yang merah ini yang dia resisten. Nah, kalau di sini pada satu pasien, kemudian dikumpulin sampai setahun ada 30 pasien dengan pneumococcus, kita bisa bikin peta kuman seperti ini. Oh, yang hijau ini ternyata lebih dari 60% sensitifnya. Bisa digunakan untuk terapi empiris. Tapi kalau yang merah ini berarti kurang dari 30%. Kalau yang kuning dia masih antara 30 sampai 60%. Masih bisa dicoba kalau misalkan yang hijaunya habis ya. Nah, seperti ini penting kalau nggak dilakukan antibiotik sensitivity testing ya
Gimana punya peta kuman? Nggak akan bisa punya peta kuman. Jadi secara kesimpulan, coba kami rangkum bahwa gram staining sebenarnya bisa untuk preliminary untuk menentukan penyebab pneumonia dan terapi empirisnya. Kemudian kultur juga masih dibutuhkan, juga pemeriksaan molekular ya untuk spesifik causes dari pneumonia dan terutama juga antibiotik systematic testing juga untuk menentukan definitif terapi terutama pasien HAP dan VAP yang penyebabnya sebagian besar adalah organisme atau patogen yang multi drug resistant dan untuk membuat antibiotik. Ini jadi sepertinya kelihatannya mahal. Tapi kalau yang sakit itu kita sendiri atau keluarga dekat kita, mungkin mahal itu akan kita bayar. Tapi karena kita nggak kenal pasien itu siapa yang sakit, ya mungkin kita masih berpikir itu mahal. Misalkan terjadi pada diri kita sendiri, maka mahalnya jadi hilang kalau kita punya. Sebenarnya kita nggak bisa menilai kesembuhan dan nyawa seorang pasien itu dengan mahalnya tadi. Sekian dari kami. Monggo bila ada yang ingin didiskusikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf, kayaknya kok saya kelewatan banyak ya. Hampir 1 jam. Monggo, hadirin, apabila ada yang ingin dibahas atau didiskusikan, mohon maaf, kayaknya saya terlalu panjang. Bila tidak ada, mungkin kita akhiri ya untuk sesi kali ini. Semoga selalu bisa saling sharing dan bisa bermanfaat, bertambah berkah untuk kita semua yang bertemu dengan pasien-pasien infeksi, baik itu mendiagnosis dan juga menerapinya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.